Nengeran Gusti. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang menakjubkan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai keindahan alam. Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, beragam suku, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda dari setiap daerah. Sugeng rawuh ing Surakarta, sebuah kota yang memancarkan pesona keindahan alam serta budayanya. Setiap sudut dari Surakarta menyimpan cerita dan budaya dari masa lalu yang gemilang. Di tengah gemerlapnya kemajuan dan modernitas kota Surakarta, terdapat sebuah tempat yang menjadi pelestarian sejarah dan kebudayaan. Tempat tersebut ialah Kampung Budaya Baluarti. Disinilah masa lalu dan masa kini bersatu dalam harmoni yang indah. Kampung Baluarti ini memiliki keunikan tersendiri karena kampung ini dihuni oleh para seniman. Selain itu, pada masa lalu, kampung ini menjadi tempat tinggal para prajurit dan pejuang dalam menghadapi serangan musuh. Sejarah terbentuknya Kampung Budaya Baluarti berawal dari Pakubuwono II yang menginisiasi untuk menggerakkan pariwisata di Keraton Surakarta, tepatnya 250 tahun yang lalu. Kemudian tahun 2018 saya mulai mengeksekusi konsep itu dan menjadi lebih diperbesar lagi menjadi Baluarti Experience bersama teman-teman yang peduli dan sadar akan pentingnya mengenalkan tentang wisata Baluarti ini. Soalnya seperti yang kita tahu bahwa asal-usul kota Solo itu adalah dari Baluarti ini. Baluarti ini bisa dikatakan sebagai the beginning of Solo, di mana di sini ada makam Kiai Gede Solo yang itu adalah sesepuh dari kota Solo sendiri. Terus juga ada keratonnya yang dimana ini masih merupakan tujuan wisata heritage yang masih ada dan masih aktif hingga saat ini. Dan di sini juga lebih bisa dikembangkan dengan banyak program lain, banyak kegiatan lain yang bisa mengembangkan apa saja budaya dan juga wisata yang ada di dalam Baluarti itu sendiri.
kegiatan yang kami selenggarakan namanya Baluarti Experience. Jadi mengajak generasi milenial khususnya untuk mengetahui, mengenal, merasakan pengalaman dan mencintai budaya tradisi di Baluarti. Ya, karena Baluarti terletak di sekitar Keraton Kasunanan Surakarta yang memiliki akar budaya Kota Solo yang wajib dikenalkan, maka saya bersama teman-teman Baluarti Experience dan teman Solo menggerakkan kegiatan di Baluarti dengan adanya kelas-kelas seperti membuat masakan tradisional, membuat jamu, membuat lulur, menari, karawitan, lalu ada merakit janur, dan juga masih banyak kelas-kelas yang bisa dipelajari di sini seperti ada bubung beteng dan juga ada kelas craft. Jadi memang mengajak generasi sekarang untuk bagaimana sih menjadi orang Jawa seutuhnya. Untuk dampak dari kampung budaya di Baluarti ini sangat bagus sekali, terutama bagi masyarakat sekitar, karena dapat menumbuhkan ekonomi kreatif yang dalam kehidupan sehari-hari dia bisa menumbuhkan mungkin perekonomiannya, pendidikannya, terus kesejahteraannya juga, terus dalam pendidikannya dia juga menambahkan pengetahuan untuk anak dan lingkungannya. Dalam hal ini masyarakat antusias untuk merawat, karena budaya itu memang harus diuri-uri, dalam artian bahasa Indonesianya itu harus kita, keberlangsungannya harus kita jaga, karena itu warisan dari leluhur dari bangsa kita. Makanya itu masyarakat sangat antusias dengan adanya kampung budaya di Baluarti ini, adanya kesenian, makanan tradisional, kehidupan yang mencerminkan dari kebudayaan dari nenek moyang, dan banyak hal yang dapat kita teruskan untuk dalam kehidupan sehari-hari di dalam era modern pada saat ini. Kesulitannya adalah harus mengikuti media promosi yang ada. Jadi itu menjadikan satu tantangan bagi kita untuk terus menggerakkan, mempromosikan budaya Jawa melalui medsos-medsos yang ada. Pariwisata di Kota Surakarta memang beberapa tahun belakangan ini cukup meningkat dan banyak sekali inovasi yang ada di dalamnya. Tapi kalau khusus untuk Kampung Baluarti, memang Kampung Baluarti ini sudah ada sejak dulu, jadi bersamaan lahirnya dengan berdirinya Keraton Surakarta Hadiningrat. Namun Kampung Wisata Baluarti memang baru ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah, melalui keputusan Wali Kota Surakarta pada tahun 2023. Di Kampung Baluarti itu ada beberapa destinasi dan ada daya tarik yang tentunya mendukung untuk sebagai kampung wisata. Ada atraksinya, ada juga amenity-nya. Dalam hal ini ada beberapa homestay, ada objek-objek seperti rumah-rumah pangeran, rumah-rumah bangsawan, dan juga ada kuliner-kuliner otentik khas Kampung Baluarti.
Kampung wisata Baluarti tentunya mendapatkan perhatian dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta. Kami selalu mengikutkan pengelola Kampung Wisata Baluarti itu pada beberapa macam pelatihan. Di antaranya adalah pelatihan hospitality, kemudian pelatihan kepemanduan atau pemandu wisata, kemudian pemasaran digital, dan juga pengelolaan toilet dan sanitasi di destinasi itu. Kemudian juga selain itu pemerintah Kota Surakarta juga membantu mempromosikan Kampung Wisata Baluarti. Tentunya tidak hanya Kampung Baluarti tetapi juga destinasi yang lain yang ada di Kota Surakarta ini, karena ini merupakan tanggung jawab kami untuk ikut mempromosikannya. Ya, sejak pandemi COVID-19 melanda kita tahun 2020, memang terjadi penurunan kunjungan wisata secara umum di Kota Surakarta, juga terjadi penurunan, dan khususnya lagi untuk ke Kampung Baluarti. Oleh karenanya, sejak tahun 2021 kami membuat suatu inovasi, yakni menggelar atraksi budaya prajurit Keraton Surakarta yang digelar setiap Sabtu sore jam 16. Dari tahun 2021 sampai dengan sekarang, alhamdulillah pengunjungnya juga semakin banyak, dan nanti ke depannya juga kami harapkan atraksi budaya ini menjadi salah satu daya tarik dan bisa dilaksanakan mandiri oleh Kampung Wisata Baluarti. Jadi dalam hal ini kami memberikan semacam stimulan, kemudian nanti ke depannya diharapkan bisa dilanjutkan oleh teman-teman di Baluarti. Kampung Budaya Baluarti, sebuah tempat yang telah menjadi cagar budaya sejak berabad-abad lalu. Disinilah terdapat salah satu warisan budaya yang paling berharga bagi warga Surakarta, yaitu wayang beber. Yang menjadi daya tarik di Baluarti adalah wayang beber dan seniman legend yaitu Bapak Joko Siono. Wayang beber merupakan sebuah seni tradisional yang menampilkan cerita epik dengan menggunakan kain gulu yang ditarik dari sisi ke sisi oleh dalang. Sayang beribu sayang, seni ini sedang menghadapi ancaman kepunahan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya minat dari para generasi muda. Ya, wayang beber, wayang yang tidak bisa bergerak, ya hanya gambar seperti komik lah, komik tapi berwarna, komik berwarna, dan itu punya sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Jadi danyang itu warna kainnya lain sama pejabat-pejabat tingginya, dan ada warna-warna tertentu yang tidak boleh ditempatkan di satu tempat. Ada di situ daerah, ada di situ. Wayang beber itu tua, lebih tua dari wayang yang ada, ya dari wayang klede, wayang keruncil, wayang kulit. Nah, itu lebih tua. Ya, jadinya juga lain dengan wayang-wayang yang ada di Nusantara ini. Itu cerita Panji.
Panji itu cerita rakyat yang menggambarkan sebenarnya simpel. Ceritanya itu kerajaan kehilangan putrinya, terus siapa yang bisa menemukan itu dikawinkan. Nah, itu ceritanya yang simpel ceritanya. Itu sama seperti wayang kulit, juga duduk gitu, dan itu lebarnya cuma 50 kali panjangnya, mau bisa panjang 1 meter, 2 meter. Itu akan dawuh kula nyuwun pamit badhe nyamektaken prajurit wonten Kediri. Monggo Pati. Ya mesti ke anak-anak sekolah yang itu mengenalkan. Dulu pernah di SMA 4 Solo itu menggambar mulai dari warna dasar sampai selesai. Itu SMA 4. Saya sebagai selaku RT sangat mengapresiasi dari apa yang telah dilakukan oleh Bapak Joko sebagai seniman wayang beber yang ada di Baluwarti. Mungkin di Indonesia itu jarang sekali ya seperti jiwa Bapak Joko seniman wayang beber ini. Maka dari itu saya menghimbau atau mengajak dari masyarakat semuanya itu bisa melestarikan, karena Bapak Joko sendiri dia juga berkenan dan senang apabila dari orang yang ingin belajar melalui dia dalam hal ini belajar wayang beber untuk bisa diturunkan dan nantinya bisa turun-temurun dan bisa meneruskan hasil karya seperti apa yang telah dilakukan oleh Bapak Joko wayang beber. Ya, kalau kita bicara tentang wayang beber, memang diakui bahwa wayang beber ini kurang begitu populer dibandingkan dengan wayang kulit dan juga wayang orang yang ada di kota Surakarta. Salah satu pelukis atau perajin wayang beber memang ada di Kelurahan Baluwarti, yaitu Pak Joko kalau tidak salah. Beliau merupakan salah satu pelukis wayang beber yang saat ini masih eksis dan beliau masih berkarya dengan melukis cerita-cerita yang dituangkan dalam wayang beber tersebut. Tetapi memang wayang beber ini kurang begitu populer apabila dibandingkan dengan wayang kulit maupun wayang orang, sehingga juga pertunjukannya juga jarang ya. Dan wayang beber memang muncul lebih dulu daripada wayang kulit, karena itu sebetulnya berupa lukisan yang diceritakan oleh si pencerita ya, barangkali dalangnya ya. Nah, tapi mungkin karena mungkin kurang atraktif sehingga seni wayang beber itu saat ini ya kita memandangnya sebagai lukisan, karena sudah sangat jarang ada pertunjukan wayang beber di kota Surakarta ini. Tentunya sebelum kita mempromosikan, tentu upaya kita yang kita lakukan adalah untuk melakukan pelestarian terlebih dahulu
Karena apa? Karena pelukis wayang beber yang ada di kota Surakarta ini tinggal dua, yaitu Pak Joko di Baluarti dan ada Ibu Ning yang ada di Kelurahan Jagalan. Nah, ini yang perlu kita lestarikan terlebih dahulu ya, agar wayang beber ini tidak punah digerus zaman. Di antaranya kita mencoba untuk membuat ataupun melakukan pelatihan-pelatihan melukis wayang beber, sehingga wayang beber ini bisa terproduksi lagi, tidak hanya dari tangan kedua beliau tadi, tapi juga dari generasi muda. Jadi generasi muda kita ajari untuk melukis wayang beber supaya kita bisa memproduksi wayang beber itu lebih banyak lagi, kemudian baru nanti kita promosikan, kita pentaskan gitu. Tentunya kita bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan ya. Kebetulan di kota Surakarta ini ada SMK Negeri 8, itu sekolah menengah kejuruan khusus untuk seni budaya. Kemudian salah satu jurusan di dalamnya adalah seni pedalangan, dan ini saya rasa juga inline dengan wayang beber, seni wayang beber. Kemudian di kota Surakarta ini juga ada Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, yang di dalamnya juga ada jurusan pedalangan. Nah, dalam hal ini kita mencoba menggandeng dari institusi pendidikan tersebut untuk mari bersama-sama kita melestarikan kesenian wayang beber itu. Jadi yang pertama memang yang kita harus melakukan adalah pelestarian terlebih dahulu ya, sebelum ke promosi lebih lanjut. Berkat upaya para seniman, warga kampung Baluarti, serta peran pemerintah, terdapat secercah harapan untuk mempertahankan kesenian wayang beber ini. Dari Kampung Budaya Baluarti kita belajar bahwa kekayaan sebuah budaya tidak hanya terletak pada apa yang kita lihat di permukaan, akan tetapi dapat dilihat pula dalam kehidupan dan kisah di balik layarnya.